Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Nama saya Andika Lim Satria. Saya Muhammad Fadarai, nama saya Albert Michael Mulyawan. Dan saya Renita Dili. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, video AI yang kami dasarkan berdasarkan hasil diskusi kami terkait konsep keuntungan di Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 dan perbedaannya dengan konsep keuntungan di akuntansi konvensional. Kemudian nanti kami juga akan mempresentasikan eh, PPT hasil wawancara kami dengan salah satu koperasi di Malang terkait penerapan akuntansi syariah bersama nanti juga akan diputarkan video wawancara kami dengan pengurusnya. Pertama-tama kami akan menjelaskan terlebih dahulu hasil diskusi kami. Nah, secara ringkasnya, kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami, pengertian keuntungan di akuntansi konvensional itu bersifat material. Dia definisi keuntungan itu adalah pendapat selisih positif dari pendapatan dikurangi biayanya. Sedangkan kalau berdasarkan akuntansi syariah, prinsip syariah, keuntungan itu tidak hanya bersifat materialistis, tidak hanya profit, tapi juga tentang keberkahan. Pendapatan itu, keuntungan itu tidak hanya tentang profit, materialitas, keuntungan duniawi, tapi keuntungan di akhirat nanti. Sehingga keuntungan yang didapatkan tidak hanya membawa berkah di dunia, tapi juga membawa berkah di akhirat karena didapatkan berdasarkan eh, ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Selanjutnya kami akan memutarkan video AI hasil diskusi kami. Apakah semua keuntungan itu sama? Mari kita bahas keuntungan dalam akuntansi keuangan konvensional. Keuntungan di sini biasanya merujuk pada profit maksimal, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya. Kini, mari kita lihat keuntungan dalam akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah, keuntungan juga harus mempertimbangkan aspek halal dan keadilan. Artinya, setiap aksi bisnis harus memberikan keberkahan, bukan hanya profit. Intinya, meski fokus pada keuntungan, nilai prinsip sangat berbeda. Contohnya, dalam bisnis syariah ada zakat yang harus dikeluarkan sebagai bagian dari keuntungan. Jadi, keuntungan bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang nilai dan etika. Baik, tadi video hasil diskusi kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan laporan hasil wawancara kami bersama BMT Sarana Wira Swasta Muslim. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan overview dari uh, Koperasi BMT ini. Jadi, yang pertama itu dari namanya sendiri, ini usahanya itu adalah Baitul Mal Wat Tamwil, atau yang bisa disingkat BMT, Sarana Wira Swasta Muslim. Bentuk usahanya sendiri ini koperasi berbasis keuangan syariah. Uh, didirikannya itu didirikannya itu Agustus 1998 dan baru dilegalisasi sebagai koperasi pada tahun 2010. Perusahaan ini itu berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Untuk bidang usahanya sendiri, lembaga pro syariah yang menghimpun simpanan anggota dan menyalurkan pembiayaan berbasis akad syariah seperti murabahah, mudorobah, dan musyarakah. Untuk jumlah anggotanya ini kurang lebih sekitar 750 anggota. Terus untuk kegiatan usahanya ada simpanan anggota, pembiayaan usaha, investasi syariah, serta pengelolaan dana sosial seperti zakat dan dana kebajikan. Eh, tujuan tujuan kegiatan dari kita mewawancarai perusahaan ini itu adalah untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam kegiatan operasional BMT Sarana Wira Swasta Muslim. Lalu memahami proses bisnis syariah mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran pembiayaan kepada anggota. Lalu mempelajari penggunaan akad syariah dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh BMT. Dan yang terakhir, mengetahui sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Nah, selanjutnya latar belakang dari perusahaan ini sendiri. Jadi BMT ini dibuat
karena perusahaan itu melihat banyaknya anggota pedagang pasar yang terlibat dalam rentenir dan pinjaman online legal maupun ilegal. Nah, maka dari itu BMTN itu hadir untuk memberikan sistem yang berprinsip syariah. Dengan munculnya anggota koperasi berbasis syariah ini, banyak muncul anggota yang tertarik gitu dengan sistem ini. Mereka bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Lalu untuk prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT ini, yang pertama menjalankan usaha sesuai syariah. Nah, jadi prinsip ini tuh adalah ibaratnya ruh dalam koperasi syariah. Artinya seluruh aspek bisnis ini tuh harus bersih dari unsur-unsur yang sudah dilarang yang telah dilarang dalam Islam, seperti misalnya judi, masyir, dan goror dan riba. Lalu dua, memberikan rasa amanah. Jadi amanah ini tuh berkaitan dengan kepercayaan dan tata kelola yang transparan. Koperasi koperasi syariah ini tuh bukan sekedar mencari untung gitu, melainkan juga menjaga titipan anggota. Lalu yang terakhir, melakukan pembagian unit usaha. Eh, Dalam koperasi syariah ini tuh unit usahanya biasanya dipisah untuk menjaga kemurnian dan kemurnian fungsi dan optimalisasi hasil. Nah, selanjutnya ini pengelolaan dana anggota. Jadi pengelolaan dana anggota ini tuh mereka menggunakan sistem simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, sistem ini tuh seperti saham, namun yang berbedanya itu adalah ini tuh mewajibkan anggotanya untuk menyalurkan sejumlah saham dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dari awal. Seperti misalnya uang yang disalurkan akan ditahan selama dalam kurun waktu tertentu, lalu batas minimal dan maksimal penyaluran dana dan sebagainya. Setelah dana ini terkumpul, maka lalu dana ini akan akan digunakan untuk koperasi untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, setelah melakukan kegiatan usaha, keuntungan dan kerugiannya ini tuh akan dibagi sesuai dengan jumlah dana yang disalurkan anggota. Oke, baik. Berikutnya itu ada produk simpanan dari BMTN sendiri. Ada dua ya. Pertama itu dia ada wadiah. Jadi wadiah atau titipan ini tuh jadi dana yang disimpan oleh anggota tuh hanya bersifat titipan sehingga tidak digunakan untuk kegiatan usaha dan tidak menghasilkan imbal hasil. Jadi mirip kayak tabungan biasa gitu. Jadi misalnya ada anggota yang ingin menitipkan duitnya ke BMT itu bisa gitu, tapi sifatnya kayak tabungan biasa. Nah, yang kedua tuh ada juga yang dia mudharabah atau investasi. Nah, di situ dana simpanan itu dapat dikelola oleh BMT untuk kegiatan usaha, sehingga anggota berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan. Misalnya ini ada anggota, dia memilih menggunakan mudharabah dibandingkan wadiah. Nah, maka nanti duit yang ditampung dari anggota tersebut oleh BMT dapat digunakan untuk kegiatan usaha, misalnya untuk misalnya untuk membangun toko atau usaha yang lainnya. Nah, nanti keuntungan yang dapat oleh BMT ini akan dilakukan bagi hasil ke anggota yang duitnya tadi sudah ditampung untuk mendirikan unit usaha tersebut gitu. Nah, berikutnya ada produk pembiayaan. Untuk produk pembiayaannya juga ada dua. Jadi yang pertama ada murabaha atau akad jual beli. Jadi di sini tuh BMT terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan anggota, kemudian menjual kembali kepada anggota dengan margin keuntungannya yang telah disepakati. Misalnya awalnya ada anggota dia ingin beli kendaraan bermotor. Nah, nanti untuk kendaraan bermotor ini dia melaporkannya kepada pihak BMT, maka nanti akan terjadi perbincangan terlebih dahulu gitu. Misalnya ternyata harga motornya aslinya adalah 19.500.000. Kemudian dari pihak BMT akan menanyakan kepada anggota tersebut kira-kira dari anggota tersebut tuh bisa membayarnya tuh berapa di atas 19.500.000. Anggaplah 20 juta gitu bisa membayarnya. Nah, nanti akan dilakukan persetujuan dan juga kontrak, maka nanti anggota tersebut akan membeli motor dari pihak BMT sebesar 20 juta dengan angsuran atau cicilan misalnya sebulan 1 juta gitu. Itu disebut sebagai akad jual beli. Jadi setelah disepakati di awal, berbeda dengan bunga konsepnya. Nah, kemudian yang kedua adalah musyarakah atau akad kerjasama. Nah, di situ BMT dan juga anggota sama-sama menanamkan modal dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Misalnya anggota ini ingin menjalankan usaha, maka nanti dia akan melakukan kesepakatan dengan BMT kira-kira
BMT mau nggak ya ngasih modal ke dia dalam bangun usaha gitu. Anggaplah nanti 50%, 50%. Misalnya modalnya 50% dari dia sendiri, 50% dari BMT. Maka nanti ketika terjadi keuntungan akan dibagi hasilnya. Sebesar 50% keuntungan nanti akan diberikan kepada BMT dan 50%-nya akan diambil oleh dia sendiri. Begitupun juga dengan konsep kerugian. Akan ditanggung sesuai porsi kepemilikan modal dari BMT dan juga anggotanya. Kemudian adalah mekanisme. Di sini saya akan bahas mekanisme terkait gimana sih proses pembiayaan dari BMT itu sendiri. Jadi anggota nanti akan menyampaikan kebutuhan pembiayaannya serta tujuan penggunaannya. Misalnya kayak tadi, apakah untuk pembelian barang usaha atau untuk penambahan modal usaha. Kalau untuk pembelian barang usaha maka akan digunakan akad jual beli seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan apabila untuk penambahan modal usaha, maka akan digunakan akad musyarakah atau akad kerjasama. Nah, dalam pembiayaan itu kalau misalnya dia berbasis jual beli, nanti anggota itu harus menentukan nih barang apa sih yang pengen dibeli gitu ya. Kemudian BMT itu akan membeli barang tersebut dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali ke anggota dengan sistem angsuran sesuai kesepakatan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sementara itu, apabila ternyata dia pembiayaannya itu menggunakan akad musyarakah atau usaha, maka skemanya akan menggunakan kerjasama itu tadi. Maka anggota mengajukan rencana usahanya seperti ini, misalnya dia akan membangun usaha seperti ini gitu kan. Dan nanti kira-kira dia akan membicarakan dengan BMT, yaitu jumlah modal yang dibutuhkan misalnya sebesar segini gitu. Kemudian BMT itu akan melakukan kesepakatan terkait porsi modal dan pembagian keuntungannya. Nah, dengan mekanisme tersebut, kegiatan pembiayaan di BMT tidak dilakukan melalui pemberian pinjaman uang berbunga yang dimana sifatnya haram gitu. Nah, melainkan melalui transaksi real dan juga kerjasama usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak BMT Malang, sistem pembukuan dan akuntansi yang digunakan mengacu pada SAK Entitas Privat atau SAK-EP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, namun karena BMT ini merupakan lembaga keuangan berbasis syariah, sistem akuntansinya ini tidak hanya berorientasi pada profit. Nah, dalam akuntansi syariah yang juga menjadi perhatian adalah kehalalan sumber pendapatan, kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah, serta transparansi dalam pembagian hasil usaha kepada anggota. Nah, selain itu, dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah ini memiliki banyak jenis akad atau kontrak transaksi yang jumlahnya bisa mencapai sekitar 33 jenis akad syariah. Karena setiap transaksi itu harus mengikuti akad tertentu, maka pencatatan akuntansinya itu juga harus disesuaikan dengan jenis akad tersebut. Akad-akadnya seperti apa yang seperti dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, akibatnya dibandingkan dengan sistem akuntansi konvensional, sistem akuntansi pada BMT itu menjadi lebih kompleks karena setiap jenis transaksi itu harus dipisahkan dan dicatat sesuai akad yang digunakan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oke, selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan, BMT menggunakan standar SAKEP berbasis syariah yang menghasilkan 8 jenis laporan keuangan. Nah, ini saya bedakan, di kiri itu ada 5 laporan. Nah, 5 laporan keuangan ini seperti yang kita ketahui di akuntansi konvensional. Dan yang 3 di sebelah kanan itu merupakan tambahannya. Jadi yang di kiri itu seperti biasa ada laporan posisi keuangan, terus laporan perhitungan hasil usaha atau PHU ini seperti laporan laba rugi yang mencarinya rumusnya dengan pendapatan dikurangi beban. Nah, itu pendapatan dan beban itu diperoleh koperasi selama dalam satu periodenya. Kemudian ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan tambahannya khusus untuk di syariah ada laporan konsolidasi bagi hasil yang digunakan untuk mencatat dan menjelaskan pembagian keuntungan berdasarkan akad syariah. Kemudian ada laporan dana kebajikan yang digunakan untuk mencatat dana yang berasal dari sumber non-halal atau dana sosial. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 itu ada laporan dana zakat yang digunakan untuk mencatat penghimpunan dan penyaluran zakat dari anggota. Oke, selanjutnya ada sistem pencatatan keuangan. Dalam proses pencatatan transaksi, BMT Malang ini menggunakan 2 sistem pencatatan, yaitu sistem digital dan sistem manual.
Nah, untuk sistem digital ini, BMT mengembangkan aplikasi yang bernama Buku BMT Sarana. Aplikasi ini berfungsi mirip seperti dompet digital seperti GoPay, di mana itu anggota itu dapat melihat saldo tabungan, melakukan transaksi, serta memantau aktivitas keuangan mereka secara langsung melalui aplikasi tersebut. Nah, namun dalam praktiknya, penggunaan aplikasi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh anggota yang lebih muda dan terbiasa menggunakan teknologi. Sementara itu, BMT juga tetap menggunakan sistem pencatatan manual melalui buku tabungan. Hal ini karena sebagian besar anggota BMT itu merupakan pedagang pasar dan masyarakat dengan usia di atas 40 tahun, yang cenderung itu lebih nyaman menggunakan metode pencatatan tradisional. Nah, dengan adanya dua sistem ini, BMT itu berusaha menyesuaikan layanan dengan kondisi dan kebutuhan anggota yang cukup beragam. Baik, selanjutnya ada pengelolaan pendapatan non-halal. Dalam operasinya, BMT ini masih menggunakan rekening pada bank konvensional seperti Bank BRI, terutama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan transaksi anggota. Namun, bunga yang diperoleh dari rekening tersebut tidak boleh diakui sebagai keuntungan koperasi karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dalam akuntansi syariah, bunga tersebut dikategorikan sebagai pendapatan non-halal dan dicatat secara terpisah dalam laporan dana kebajikan. Nah, dana yang berasal dari sumber non-halal ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan operasional koperasi, seperti pembayaran gaji karyawan, bonus, ataupun keuntungan bagi koperasi. Sebaliknya, dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan sosial, misalnya perbaikan jalan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, atau kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian transparansi laporan keuangan. Nah, sebagai koperasi berbasis anggota, laporan keuangan BMT ini tidak dipublikasikan secara umum kepada masyarakat, seperti halnya dengan SAKEP, yaitu entitas privat. Nah, namun laporan tersebut itu tetap disampaikan kepada seluruh anggota koperasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dananya. Nah, biasanya laporan keuangan ini dipresentasikan dalam rapat anggota tahunan atau RAT. Nah, kalau di saham itu ada RUPS. Nah, melalui RAT ini, anggota dapat mengetahui kinerja keuangan koperasi itu seperti apa, terus pembagian hasil usaha atau SHU, terus perkembangan usaha BMT selama satu periodenya itu seperti apa. Nah, dengan adanya mekanisme ini, anggota itu dapat ikut mengawasi pengelolaan koperasi sehingga kepercayaan anggota terhadap lembaga itu tetap terjaga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dana sosial. Dana sosial yang dikelola oleh BMT Sarana Wira Swasta Muslim ini berasal dari zakat, infak, dan sodako anggota-anggota lainnya yang disalurkan melalui BMT. Nantinya dana ini akan disalurkan kembali kepada anggota BMT lainnya yang tergolong ke dalam 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, rikob, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sehingga jika orang-orang 8 asnaf yang tidak termasuk ke dalam anggota koperasi BMT, maka mereka tidak bisa mendapatkan dana bantuan dari BMT itu sendiri. Nah, selanjutnya sumber dan penyaluran dana sosial ini sendiri nanti akan dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya ada pengawasan pelaksanaan prinsip syariah. Seperti koperasi-koperasi syariah pada umumnya, BMT sendiri memiliki Dewan Pengawas Syariah yang sudah bersertifikat nasional. Selain itu, setiap 6 bulan sekali akan dilakukan pengawasan koperasi oleh Dinas Koperasi Malang dan juga OJK untuk memeriksa apakah prinsip-prinsip syariah tersebut sudah dijalankan dengan baik begitu. Salah satu poin yang saya bilang tadi yang diperiksa itu adalah penerapan prinsip syariahnya di koperasi. Kemudian tantangan dalam penerapan. Tantangan dalam penerapan sendiri untuk koperasi pelaksanaan bisnis syariah di BMT ini sendiri utamanya berasal dari kurangnya literasi keuangan syariah baik pihak internal pengurus yang mengurus BMT dan juga dari eksternal masyarakat umum yang eh, kurang memiliki pemahaman tentang ke prinsip keuangan syariah itu sendiri sehingga beberapa kali BMT sendiri mendapatkan anggota-anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman tetapi mereka menganggap bahwa pinjaman di BMT ini sama dengan pinjaman di bank yang jelas-jelas berbeda. Dan
jika misalnya si masyarakat umum dan pihak internal ini sendiri sudah memiliki pemahaman keuangan syariah, masih ada masalah lainnya, yaitu adanya perbedaan pemahaman tentang bagaimana suatu keuangan syariah itu dijalankan. Karena seperti yang kita tahu, antara kelompok satu dan kelompok lainnya di dalam Islam biasanya memiliki perbedaan tafsir atas suatu hal, sehingga hal ini juga sama dengan keuangan syariah ini sendiri. Kelompok Muhammadiyah mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana keuangan syariah harus dilakukan dengan pihak Nahdlatul Ulama. Nah, hal ini seringkali menimbulkan perbedaan dan kebingungan. Nah, ini dokumentasi yang kami dapatkan ketika melakukan wawancara. Berikut ini lampiran video wawancara kami kepada BMT Wira Swasta tersebut. Selanjutnya kami akan memutarkan video hasil wawancara kami dengan Pak Bagus Sandri, pengurus dari BMT Wira Swasta Muslim ini sendiri. Prinsip-prinsip syariah apa saja sih Pak yang jadi pedoman utama dalam kegiatan usaha koperasi ini? Prinsip-prinsipnya salah satunya adalah yang pertama kita menjalankan usaha sesuai syariat. Nah kemudian yang kedua itu kita memberikan rasa amanah, karena istilahnya kan tahun 2021 itu kita melakukan rebranding besar-besaran, pembagian unit usaha, dan juga modal kita sangat terbatas saat itu. Nah dari situ kita ingin menyampaikan bahwa kita memiliki sistem yang berbeda dengan yang umum. Nah tahun di 2021 itu kebetulan banyak anggota pedagang pasar, karena saat itu kan kita dekat dengan pedagang pasar di Ginoyo, itu banyak yang terjerat rentenir, kemudian pinjol, legal maupun ilegal. Nah di situ kita hadir untuk memberikan sistem yang syariah, memberikan sistem yang berbeda dengan yang konvensional. Rupanya mereka tertarik, akhirnya mulai menjadi anggota rutin. Proses bisnis dari BMT itu sendiri secara keseluruhannya itu bagaimana? Jadi kenapa dulu namanya adalah Koperasi Sarana Wira Swasta. Kemudian setelah 2021 kita akan notaris berubah menjadi BMT Sarana Wira Swasta Muslim. Nah kenapa ada BMT-nya? BMT itu adalah singkatan dari Baitul Mal dan Tamwil. Jadi dalam bahasa Arab Baitul Mal itu artinya adalah rumah harta. Dalam bahasa Arab Tamwil itu adalah rumah usaha. Jadi rumah harta dan juga rumah usaha. Kita berharap itu kita bisa memiliki unit usaha dan juga sekaligus pengelolaannya. Jadi antara unit usaha dan pengelolaan uangnya itu berkesinambungan. Kita tidak ingin memanfaatkan dana dari perbankan atau modal-modal dari pinjaman dan sebagainya. Kita ingin permodalan dari kita sendiri untuk unit usaha kita sendiri. Begitu. Untuk sumber modalnya itu hanya dari anggota-anggotanya. Betul. Iurannya itu kira-kira sebesar berapa? Tidak membatasi berapa per bulannya mau per minggunya, tetapi kita membatasi maksimal yang boleh ditanamkan. Jadi kita membuka seperti saham begitu, yang di-hold selama 1 tahun, tetapi kita membebaskan nominalnya maksimal itu 10 juta. Alat syariah apa saja yang digunakan dalam produk atau jasa yang Bapak tawarkan di BMT? Kita ada, kalau untuk unit simpan pinjamnya, ya kita bicara 1 unit, itu kita ada simpanan, pembiayaan, dan juga pinjaman. Pada simpanan, kita menerapkan 2 akad. Yang pertama, akad wadiah atau akad titipan, kemudian akad mudharabah atau akad investasi. Yang membedakan dari duanya, itu kalau untuk simpanan akad titipan, itu uang benar-benar dititip. Yang namanya titip, itu tidak boleh kita gunakan untuk usaha. Tidak ada biaya admin, tidak ada bunga, tidak ada bagi hasil, dan sebagainya. Kalau yang mudharabah, itu adalah titip usaha untuk investasi. Uang yang digunakan dalam titipan mudharabah, itu akan kita kelola sebagai unit usaha. Itu untuk simpanan. Yang kedua ada pembiayaan. Pembiayaan kita melakukan yang namanya pembiayaan jual beli, kemudian ada pembiayaan kerjasama, dan juga pembiayaan investasi. Bagaimana mekanisme proses ketika anggota itu ingin mengajukan pembiayaan atau pinjaman usaha di BMT? Ada 2 ya itu tadi. Yang pertama pembiayaan jual beli. Kalau pembiayaan jual beli, dia harus memastikan barang apa yang ingin dia beli. Misalkan saya butuh, ada anggota datang, kemudian saya butuh pickup, misalkan untuk usaha saya. Pickupnya harganya berapa? 100 juta. Ya sudah, kita belikan pickup yang jenis yang dia inginkan, kemudian kita beli harganya, harga pembelian, gitu. Kemudian kita jual lagi, misalkan 110, tetapi dicicil 110 bulan, misalkan begitu. Nah itu maka surat-suratnya nanti akan kita pegang. Jadi mobilnya bisa digunakan. Kalau yang untuk pembiayaan usaha, itu kita menggunakan skema musyarakah, artinya kerjasama. Misalkan ada anggota yang buka coffee shop. Coffee shopnya harganya berapa asetnya? Misalkan 50 juta. Kemudian diajukan ke kita untuk penambahan modal. Berapa mau penambahan modalnya? 50 juta. Berarti kalau 50 juta tambah 50 juta kan 50-50 nih. Nah berarti bagi hasilnya 50-50. Jadi ketika bulan pertama dia nanti usaha, mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah per bulan, berarti 500 digunakan untuk pendapatannya, 500 untuk BMT. 50-50 begitu. Investasi kan? Iya. Berarti dari BMT sendiri memberikan modal ke unit usaha
usaha. Itu diberikan 100% full atau bagaimana? Jadi itu tadi kita contoh misalkan ada coffee shop harganya 50 juta, kemudian mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah 50 juta, berarti kan nanti akan digabung menjadi total aset 100 juta kan begitu. Nah kondisinya 50-50 kan, nah nanti usaha dia jalan berarti setiap keuntungannya ya profit sharingnya itu misalkan per bulan profitnya adalah 1 juta, berarti 500 untuk pendapatannya coffee shop, 500 untuk keuntungannya BMT. Kejadian yang misalnya ternyata untuk usaha tidak bisa membayar. Betul. Ada. Itu bagaimana? Nah, jadi rata-rata yang menyebabkan kesalahan itu adalah dua hal. Yang pertama adalah niat buruk dari anggota, kemudian yang kedua adalah kelalaian karena literasi keuangan. Ada beberapa produk misalnya simpanan, pembiayaan dan sebagainya macam itu kan ada berbagai macam akadnya. Iya. Untuk masing-masing akad itu apakah akun-akun di laporan keuangannya itu berbeda, di pencatatan akuntansinya itu berbeda atau sama? Jadi berbeda karena memang setiap akad itu kan secara pencatatan akuntansi berbeda. Kalau untuk akad murabah itu kan ada di 101, kemudian mudharabah dari 102 dan sebagainya. Itu kita berbeda. Jadi nanti di SAK EP-nya itu muncul yang namanya laporan konsolidasi bagi hasil. Nah, laporan konsolidasi bagi hasil itu nanti akan didetailkan berapa bagi hasil yang diperoleh, berapa margin keuntungan yang diperoleh. Itu sendiri-sendiri. Kalau yang murabah, yang jual beli, itu maka akan muncul pendapatan margin atau pendapatan keuntungan dari jual beli. Kalau yang kerjasama, sistemnya kerjasama, maka muncul yang namanya laporan bagi hasil. Kalau yang laporan bagi hasil tidak ada cadangan resiko. Tapi kalau untuk yang murabah, yang jual beli margin itu ada cadangan resiko. Ya. Jadi bagaimana sih sistem pengelolaan dana simpanan anggota di BMT? Nah, jadi BMT atau koperasi itu sama semua di Indonesia ya. Intinya itu ada yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib itu sama seperti saham. Jadi ketika orang menaruh saham di sini, misalkan 1 juta, itu akan dihold atau ditahan selama 1 tahun. Nah, 1 juta ini digunakan untuk unit usaha ini dan sebagainya. Kemudian nanti persentasenya itu dapat keuntungan berapa dibagi setiap bulan. Namanya laporan perhitungan hasil usaha (PHU). Itu ada di SAKEP. Nah, kemudian nanti akan dibagi sesuai si A ini penyertaannya 1 juta, si B penyertaannya 2 juta. Nah, otomatis misalkan bulan ini BMT pendapatannya berapa? 1 juta. Oh, ini 1 juta per 1 juta berapa dapat 2 juta per 1 juta berapa dia dapat sekian. Cara biar transaksi keuangan itu terhindar dari unsur riba dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, salah satunya dalam sistem syariah itu tidak boleh menggunakan pinjaman yang berbunga, pinjaman uang yang berbunga. Oleh karena itu kita menggunakan dana modal awal itu berasal dari anggota masing-masing. Nah, anggota saat ini sudah 750 orang. Kalau misalkan masing-masing dari 750 orang katakanlah ya minimal 1 juta aja, itu 1 juta kan ada 750 juta ini modal. Nah, 750 juta modal inilah yang digunakan untuk usaha. Unit usaha toko, unit usaha kos-kosan, travel umroh dan sebagainya. Keuntungannya berapa dibagikan lagi kepada masing-masing. Nah, yang namanya usaha, bisnis itu ada yang namanya bagi hasil. Bagi hasil yang dibagi adalah hasilnya ketika positif atau untung, ya masing-masing akan dapat keuntungan. Yang ketika bulan itu rugi BMT-nya, ya otomatis ruginya juga harus dibagi. Nah, nanti itu per bulan akan dipertimbangkan di total. Di akhir tahun kita ada yang namanya RAT, rapat anggota tahunan. Kalau di koperasi ada yang namanya RAT, rapat anggota tahunan setiap tahun. Nah, kita sampaikan di rapat anggota tahunan bahwa keuntungan BMT tahun ini 10 juta misalkan gitu. Nah, 10 juta dibagi berapa? Misalkan dibagi ke 10 orang. Produknya itu simpan, pembiayaan. Selain itu ada nggak Pak produk yang misalnya menjual barang, produk seperti macamnya? Nah, kita sebenarnya ya jual barang itu Mas. Jadi kita tidak memberikan pembiayaan berupa uang. Yang dalam syariah yang tidak diperbolehkan itu adalah memberikan pinjaman yang berbunga. Makanya itulah kenapa kalau di bank syariah atau usaha lembaga syariah terkenal lebih mahal karena ada opportunity cost yang hilang ketika terjadi macet. Begitu. Akhirnya syariah lebih mempertimbangkan harganya dimahalkan sedikit, jaga-jaga kalau dia macet. Nah, kan gitu. Ini cuma bergerak di lembaga keuangan atau ada unit-unit usaha lainnya Pak? Nah, salah satunya unit usaha toko tambir, kemudian ada lagi unit usaha kos-kosan, kemudian ada lagi unit travel umroh, tabungan umroh dan sebagainya. Itu ada. Bagaimana sih kayak mekanisme penghimpunan, terus pencatatan dan penyaluran dana sosial tersebut kepada pihak yang membutuhkan itu? Kalau untuk dana sosial itu kita berbeda. Jadi ya berbeda dari simpan pinjam. Dana sosial itu berasal dari zakat infak sedekah anggota. Berbeda dengan Basnas, kemudian lembaga zakat nasional. Berbeda dengan BMT. BMT itu sama seperti yayasan atau yang didirikan oleh PT, seperti CSR dan sebagainya. BMT itu menghimpun zakat infak sedekah dari anggota yang kaya, kemudian disalurkan untuk 8 asnaf dalam Islam. Apakah terdapat dewan pengawas syariah atau pihak tertentu yang mengawasi kegiatan koperasi ini? Nah, jadi untuk awal pendirian koperasi syariah itu wajib yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS itu minimal ada 2 orang.
Nah, jadi Dewan Pengawas Syariah minimal ada 2 orang dan salah satunya wajib memiliki sertifikasi nasional. Nah, untuk saat ini pengawasnya sudah memiliki sertifikat nasional, saya sendiri sudah memiliki sertifikat bahkan internasional. Nah, itu jadi di situ kita sudah mendapatkan izin dan dari 2021 kita berjalan dari notaris itu kita sudah berjalan sesuai syariah. Dan untuk pengawasannya itu setiap 6 bulan sekali kita ada yang namanya kertas kerja penilaian keuangan kesehatan operasi KKP. Nah, di situ ada 6 poin. Kalau di konvensional, operasi konvensional itu ada 5 poin. Kalau di syariah itu ada 6 poin. Pengawas kita itu juga ada 2. Yang pertama dari OJK, yang kedua adalah Dinas Koperasi. Terus apa aja sih berarti tantangan yang dihadapi BMT itu? Persaingannya itu adalah di 2 hal, internal dan eksternal. Internalnya itu adalah dari pengelola pengurus. Bahkan pengelola pengurus itu belum sepenuhnya memahami sistem syariah yang sesuai dengan lembaga keuangan yang harusnya berjalan. Akhirnya kadang terjadi miskomunikasi dengan pihak eksternal. Nah, berarti kendalanya ada di literasi keuangan. Nah, kalau sudah literasi keuangannya bagus, biasanya kendalanya yang di kedua, literasi keuangan syariah. Tahap ketiga yang lebih parah, kalaupun dia sudah mengetahui sistem syariah dengan baik, dia terkotak-kotak dalam mazhab dan sebagainya. Seperti kita tahu di Indonesia itu bahkan sesama ormas NU Muhammadiyah saja sudah berbeda. Tetapi di BNT itu kita menerapkannya sistemnya adalah syariah secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita ikut yang pemerintah gitu. Tujuannya adalah seperti memberikan pilihan, seperti mau makan pecel atau soto. Sistem pencatatan keuangannya bagaimana? Apa sudah digital atau tidak? Nah, kita menerapkan dua. Yang pertama kita sudah melakukan digital. Kita juga ada aplikasi di Google Play namanya Buku BMT Sarana. Buku BMT itu sama seperti GoPay dan sebagainya gitu. Jadi kalau di sini kita juga melakukan pencatatan secara konvensional karena anggota kita kan rata-rata pedagang pasar dan juga orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Pak, BMT itu ada rekening di BRI, ya bukan di Bank Syariah. Itu tentunya kan ada bunganya, Pak. Bagaimana pengelolaan bunganya? Jadi yaitu kita tidak menafikan bahwa yang namanya syariah itu sebenarnya ibaratnya itu bayi baru lahir atau anak-anak. Sedangkan BRI Mandiri itu bahkan sebelum saya lahir pun itu sudah ada gitu. Artinya itu tidak bisa di-compare. Yang namanya orang dewasa dengan anak-anak tidak akan bisa masuk. Nah, kita juga harus beradaptasi terhadap itu. Kita harus menggunakan konvensional juga. Tetapi di BRI Mandiri itu ada yang namanya bunga dan sebagainya yang tidak boleh kita terima. Nah, dalam sistem syariah, akuntansi syariah, bunga-bunga tadi itu kita kumpulkan menjadi yang namanya pendapatan non halal. Itu kalau di akuntansi itu muncul di dana kebajikan, posnya adalah laporan pendapatan non halal. Nah, dalam syariah, uang-uang yang diperoleh atau manfaat yang diperoleh dari lembaga keuangan yang non syariah itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya yang pertama maksimal itu 30% dari seluruh aset. Maksimal 30%. Terus yang kedua itu tidak boleh digunakan yang mengenai badan. Tetap kita nilai sebagai pendapatan, tetapi pendapatan tidak boleh digunakan untuk keuntungan lembaga. Menurut Bapak, standar akuntansi syariah yang ada di Indonesia itu sudah cukup nggak untuk menggambarkan bisnis koperasi BMT ini sendiri, dan apakah menurut Bapak sudah cukup atau perlu pembaruan lagi? Pada sistem syariah SAK, PSAK itu ada 33 jenis akad. Artinya bahkan untuk simple, untuk pembiayaan GoPay dan sebagainya itu pun ada akadnya masing-masing. Nah, itu tidak semuanya diakomodasi dalam PSAK. Otomatis PSAK nanti pasti akan berubah dan akan bertambah. Tetapi untuk yang saat ini yang umum dilakukan itu sudah baik, kemudian sudah terencana bagus. BMT kan dia pakai SAKP. Iya, SAKP. Tapi dia juga menganut SAK syariah. Betul. Nah, itu dikombinasikan atau bagaimana? Jadi pada SAKIP yang dikeluarkan oleh standar akuntansi gitu ya, di IA itu SAKIP dibagi 2, yang konvensional dan syariah. Jadi syariah itu sekarang sudah memiliki satu undang-undang tersendiri, laporan tersendiri. Kalau di SAKIP konvensional itu ada 5 laporan. Nah, sedangkan dalam syariah itu ketambahan 3 lagi, laporan konsolidasi pendapatan bagi hasil, laporan dana kebajikan, laporan dana zakat. Artinya yaitu tadi setiap keuntungan itu dipisah. Usaha yang halal itu dipisah-pisah, usaha yang haram ditolak. Jadi kita menerima pendapatan itu hanya yang halal, dan yang halal pun dikategorikan sesuai akadnya. Oh, ini akad jual beli, oh ini akad kerjasama, oh ini akad investasi, itu sendiri-sendiri. Kalau di SAKIP nanti kelihatan namanya laporan konsolidasi bagi hasil. Baik, itu tadi video hasil wawancara kami. Terima kasih telah mengikuti. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.